Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, sudah siapkah hari ini untuk belajar? Hari ini Bu Lia akan menemani kalian untuk belajar mata pelajaran PKN. Yuk kita simak materi. Materi hari ini adalah bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar. Bersatu dalam keberagaman merupakan modal utama untuk membentuk suatu bangsa yang kuat. Salah satunya adalah keberagaman suku bangsa, dan setiap suku memiliki ciri fisik yang berbeda, mulai dari warna kulit, jenis rambut, ataupun bahasa. Untuk itu, kita harus saling menghormati agar tetap terjalin persatuan dengan cara tidak menghina ataupun mengejek jika kita mempunyai teman. Contoh kecil adalah di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah. Kalian pasti mempunyai teman yang mempunyai perbedaan dari warna kulit ataupun jenis rambut. Nah, sikap yang harus kita munculkan adalah saling menghargai dan menghormati, bukannya malah membuli, karena itu dapat memecah belah persatuan kita. Berikutnya, bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, tolong menolong agar terjalin hidup yang nyaman dan damai. Sikap bersatu dalam keberagaman suku bangsa memberikan manfaat, antara lain menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Yang kedua, memiliki banyak teman karena kita tidak bermusuhan ya. Karena itu tadi sikap saling menghormati. Bangga dengan kekayaan suku bangsa Indonesia. Memperoleh pengetahuan baru mengenal budaya daerah lain. Yang terakhir, melestarikan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Semua itu bisa kita ciptakan asalkan kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, gambar di bawah ini adalah gambar satu kelompok teman yang mempunyai beda suku, tapi mereka tetap terjalin rasa persatuan dan kesatuan karena mereka tetap saling menghargai dan menghormati. Yang berikutnya adalah sikap bersatu dalam keberagaman suku budaya. Keberagaman suku bangsa berpengaruh terhadap keberagaman budaya Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut harus disikapi dengan semangat persatuan. Semangat persatuan dapat mencegah terjadinya perselisihan. Semangat persatuan dalam keberagaman budaya dapat diwujudkan dalam berbagai cara berikut. Yang pertama, menghargai budaya lain. Menghargai budaya daerah lain dapat diwujudkan dengan mau mempelajari budaya daerah lain. Jika kamu memiliki teman yang berbeda suku, kamu dapat meminta ia untuk menceritakan tentang budaya daerahnya. Pengetahuanmu semakin bertambah dan kamu semakin mengenal temanmu dengan baik. Yang kedua, mengikuti pentas budaya lain. Sudah semestinya kamu bangga dengan budaya sendiri dan budaya lain yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya merupakan warisan bangsa yang harus dijaga kelestariannya. Salah satu upaya menjaga kelestarian budaya adalah dengan mengenalkannya kepada masyarakat. Caranya dengan mengadakan pentas budaya. Melalui pentas budaya, kamu dapat mempelajari semangat bersatu dalam keberagaman. Masyarakat yang berasal dari beragam budaya bersatu dalam acara pentas budaya. Yang berikutnya, ikut memeriahkan pentas budaya daerah lain. Meskipun memiliki budaya yang berbeda, kamu tetap dapat ikut memeriahkan pentas budaya daerah lain. Kamu dapat menjadi bagian dari acara tersebut. Misalnya, kamu ikut mementaskan sebuah tarian atau hanya penonton. Kamu secara tidak langsung ikut mendukung dengan budaya-budaya temanmu. Dengan begitu, budaya-budaya lain dapat dikenal oleh masyarakat luar. Yang berikutnya, bersatu keberagaman antar umat beragama.
Bangsa Indonesia juga memiliki agama yang beragam. Setiap agama memiliki tempat ibadah dan cara beribadah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Antar umat beragama harus memiliki sikap toleransi agar dapat hidup berdampingan secara rukun. Nah, yang pertama, menghargai teman yang sedang beribadah. Jikalau kita sedang asik bermain, apabila ada salah satu teman kita yang ingin beribadah di tempat ibadah yang tentunya bukan sama seperti kita, sikap yang harus kita timbulkan adalah saling menghormati dan menghargai, mempersilahkan teman kalian untuk beribadah. Setelah itu kalian boleh melanjutkan permainannya. Yang kedua, saling menghormati, tidak saling mengejek ya, karena setiap manusia itu punya keyakinan masing-masing. Yang berikutnya, bermain dengan siapapun tanpa memandang agama. Jadi kalian kalau bermain dalam lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah, kita tidak boleh memandang dia berasal dari agama apa. Yang penting kita harus saling menghargai atau toleransi tadi. Yang berikutnya, mengembangkan rasa toleransi tadi ya. Toleransi itu artinya menghargai. Yang terakhir, memberikan kebebasan umat lain untuk ibadah. Jadi di lingkungan kalian pasti ada tempat ibadah, bukan cuma satu aja. Contoh, ada masjid, ada gereja, pura, ataupun wihara. Nah, itu adalah salah satu cara masyarakat untuk memberikan kebebasan umat lain untuk beribadah. Jadi mereka beribadah dengan rasa nyaman. Yang berikutnya, sikap bersatu berkeberagaman pekerjaan. Pastinya setiap orang tua kalian itu mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Orang tua temanmu tentu memiliki pekerjaan yang beragam. Ada yang bekerja sebagai guru, dokter, pedagang, sopir, kantoran, ataupun pembisnis. Nah, semua itu adalah salah satu contoh keberagaman pekerjaan. Nah, meskipun memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, kamu tetap harus saling menghormati dan menghargai. Beragam jenis pekerjaan merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Adanya beragam jenis pekerjaan membuat kebutuhan manusia dapat senantiasa terpenuhi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah mau berteman dengan siapapun. Meskipun teman kamu ini adalah anak seorang tukang parkir, tapi kamu tidak boleh membeda-bedakannya karena mereka semua adalah sama. Manusia di mata Tuhan adalah sama. Yang berikutnya adalah menghargai hasil pekerjaan orang tua temanmu dengan membelinya atau menggunakannya. Contohnya, jika ada orang tua temanmu yang jualan cilok atau bakso, nah, kamu boleh membelinya. Dengan cara itu kamu bisa membantu, atau siapa tahu uang yang kamu berikan untuk membayar bakso itu bisa bermanfaat untuk keluarganya. Itu salah satunya. Yang berikutnya, membayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Seandainya kamu membeli bakso kepada orang tua temanmu, kamu juga harus membayar sesuai harganya. Contoh, seandainya kamu membeli bakso satu mangkok seharga 10.000, maka kamu juga harus membayarnya dengan harga 10.000, bukannya malah minta gratisan kepada temanmu atau kepada orang tua temanmu. Nah, mungkin itu dulu ya materi yang Buria sampaikan untuk hari ini. Nanti soal-soal akan Buria berikan di grup, dan semoga hari ini kalian belajarnya menyenangkan ya. Selamat belajar, semoga menjadi hari yang menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.